Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang sedang berada di rumah? Selamat pagi, selamat siang. Semoga kalian semua selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Ya, sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama ya. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum belajar tidak boleh ada yang main handphone ya, fokus ya. Tidak ada yang buka sosial media atau dengerin lagu, YouTube, apapun itu. Kita fokus belajar. Sebelumnya Ibu mau mengingatkan atau bertanya tentang materi sebelumnya. Itu ada materi teori ya, tentang bagaimana pembuatan lembar kerja di Microsoft Excel 2016. Lalu bagaimana cara mengatur tampilannya, ada beberapa yang bisa kita hilangkan dan kita tampilkan. Misalnya bagaimana cara menampilkan scroll bar kalau hilang ya, baik vertikal maupun horizontal. Kalau bagi yang lupa silahkan dicek kembali materinya di Google Classroom atau di blog Ibu ya. Oke, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kali ini, yaitu membuat dokumen pengolah angka dengan teks, tabel, grafik, gambar, dan diagram. Untuk kali ini kita akan fokus dulu di teks dan tabel ya anak-anak. Oke, walaupun kita dalam kondisi sedang puasa dan masih merebak corona di luar sana, tidak boleh menyerah ya, apalagi bermalas-malasan. Tetap semangat anak-anak. Siapkan Microsoft Excel 2016. Oke, mulai ya. Kita mulai dari membuka Excel-nya. Itu ada beberapa cara. Ada yang di bawah sini. Itu namanya lewat taskbar ya. Excel 2016 itu berwarna hijau dan ada tulisan X-nya. Atau ada juga yang melewat tombol start, itu ada Excel 2016. Kita buka. Kliknya satu kali saja ya. Setelah itu ini kita nanti pilih blank workbook. Nah, seperti ini tampilan workbooknya. Yang pertama itu kita akan mengetikkan terlebih dahulu judulnya ya. Karena hari ini kita akan membuat validasi data. Kalian boleh menulis tentang daftar nama karyawan. Misalnya perusahaannya apa, terserah kalian ya. Nah, ini yang kita ketik di sel A1 ya. A1 itu pertemuan dari kolom A dan sel 1. Dan kita ngetik juga di sel A2. Ini jenis datanya itu data teks ya. Jadi di Excel itu ada 4 data. Satu data teks. Yang kedua nanti ada data angka. Di sel A4 kita akan membuat nomor. Di B4 ada nama. Di C4 itu nanti ada tanggal. Di D4 itu nanti kalian akan mengetik gaji. Di E4 ada jam masuk. Di F4 ada jam keluar. Untuk nama itu kalian masukkan nama dengan minimal 2 suku kata ya. Kita masukkan 5 data nama bebas. Oke, mulai dari B5 ya, lalu ke B6. Lalu ketik di B7. B8. Dan terakhir di B9 ya.
Ini kalian lihat ya di B5 sampai B9 itu tabrakan. Cara merapikannya itu perhatikan kursor ya. Kita belajar kursor. Arahkan ke pojok B kolom B ya. Nah, ini masih berupa panah. Oke, boleh diklik. Kita klik. Nah, tampilan kursornya seperti ini, lalu kalian double klik. Kalau sudah di double klik, nah dia otomatis akan mengikuti lebar paling panjang. Jadi kalian tidak usah manual geser-geserin seperti ini. Jadi indikator mau ngegeserinnya itu pastikan kursornya seperti ini, lalu double klik. Ya. Nah, ini baru jenis data huruf atau data teks. Untuk pembuatan nomor itu kenapa tidak pertama? Nah, supaya otomatis mengikuti jumlah banyaknya data. Jadi kita ketik dulu nama, baru kita membuat nomor. Syarat membuat nomor otomatis itu harus ada 2 nama yang ditulis di 2 sel ya. Contoh A5 kita ketik 1, A6 ketik 2. Enter lagi ya. Lalu blok, perhatikan kursornya, kalian blok. Oke, blok, tekan 1 kali ya. Lalu fokus di pojok kanan bawah itu double klik. Nah, jadi otomatis muncul ya sampai 5. Kalau ini datanya 5, misalnya kalian punya data sampai 10 nama. Nah, lakukan hal yang sama, itu juga nanti akan keluar sama. Jadi intinya fokus dengan kursornya. Nah, ini baru data angka, oke. Untuk tanggal, nah kita akan menggunakan data validasi. Bagaimana cara membuat data validasi? Kita blok dulu dari C5 sampai C9 ya, di tanggal. Atau misalnya ya ini dulu deh. Di tanggal kalian blok, lalu ada menu data. Di data lalu cari data validation, klik. Nah, apa sih fungsinya validasi data? Itu supaya tidak terjadi kesalahan data saat di-input. Jadi misalnya kalau bukan tanggal, itu dia kan ngasih tahu, oh ini bukan format tanggal. Begitu nih contoh ya. Karena punya ibu bahasa Inggris, di data validationnya itu di setting, allow-nya apa? Kalian pilih date. Nah, allow-nya date. Nah, setelah itu datanya between berapa ya, karena datanya itu data masuk, kalian isi saja start date-nya itu mulai Mei ya, 1 Mei 2020, end date-nya itu tanggal 20 Mei 2020. Oke. Nah, kita isi input message. Nah, input message di sini itu bagaimana instruksinya ya. Jadi misalnya titelnya instruksi, input message-nya itu masukkan tanggal antara tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan tadi sampai 20 Mei 2020. Nah, kalau sudah, ini error alertnya X ya. Kalau sudah kita oke. Nah, ini langsung keluar instruksinya. Masukkan tanggal 1 Mei sampai 20 Mei. Coba kita coba ya. 1 Mei 2020. Oke, berhasil. Coba kita coba trial error tanggal yang bukan ini. Misalnya April, 1 April 2020. Oh, kalau error ya keluar dari data yang kita pengenkan, itu dia langsung keluar, this value doesn't match dengan data validasi. Nah, jadi kalau salah tinggal di retry saja, delete. Nah, kalian tinggal isi sesuai tanggalnya, mau tanggal berapa saja.
misal mau ditarik ke bawah seperti ini bisa ya. Kalian tinggal mainkan di tanggalnya, tanggal berapa saja. Oke, mohon maaf ada gangguan. Kita ulangi lagi ya tentang tanggal ya. Ini tadi itu boleh dari pojok kanan bawah double klik aja. Nah, tapi kita juga mainkan angka tanggalnya, misalnya mau diganti tinggal double klik tanggal 2 misal ganti jadi 12 terus enter. Nah, kita cobain di 3 Mei misalnya jadi 23, coba apa yang akan keluar. Salah katanya, diulangi. Nah, kalau misalnya kotak ini ngehalangin ya, kalian bisa diklik arahin ke bawah. Nah, itu bisa digeser-geser ya, jadi si data validation instruksinya itu bisa digeser-geser. Nah, kalau misalnya mau diedit tinggal diblok lagi, misalnya ada salah ngetik gitu, diblok ke data validation. Tadi kita belum ngisi errornya. Nah, stylenya ada 3, mau stop, warning, atau information. Titelnya apa? Salah input data, error data, silakan rubah data sesuai instruksi. Oke, perhatikan untuk ini, yaitu data yang ketiga di Excel, data tanggal ya. Kalian boleh di blok, misalnya mau ganti format tanggalnya, itu tinggal ke home, lalu di sini pilih mau yang mana, short date atau long date, terserah kalian ya. Atau mau more number format juga boleh, itu ada di date. Nah, mau yang mana formatnya itu bebas. Misalnya mau yang ini, klik OK. Selanjutnya kita akan mengisi tentang gaji ya. Data validasi untuk gaji kita blok dari D5 sampai D9. Kita ke data lagi, data validation. Di setting itu untuk uang itu namanya whole number atau data angka ya. Betweennya berapa? Misalnya kita mulai dari 100.000 sampai 10 juta. Perhatikan angka nolnya ya, berapa. Terserah kalian juga bebas mau menentukan angkanya berapa. Input message-nya, titelnya tadi instruksi. Kalian juga boleh mengganti-ganti isi input message dan errornya, tapi dengan bahasa yang sopan ya. Misalnya nggak ada yang woi ganti datanya salah gitu ya. Misalnya di input message-nya itu kalian isi masukkan data gaji mulai dari 100.000 sampai dengan 10 juta. Oke. Errornya mau apa? Tadi kan udah kita stop. Misalnya sekarang tipe warning ya. Titelnya itu kalian isi dengan kata-kata misalnya peringatan atau apa ya, atau perhatian misalnya. Perhatian, error message-nya Anda salah memasukkan data gaji, hanya 100.000 sampai dengan 10 juta saja yang diperbolehkan. Jadi ini mengingatkan, datanya hanya boleh segini. Oke. Nah, sekarang instruksinya ada di kiri, boleh kita geserin ke bawah sini ya. Mulai lagi diisi bebas. Oke, ini 100.000, kita coba sejuta. Salah nih, kelebihan 20 juta nih. Jadi dia langsung keluar error ya. Jadi kalian coba-coba saja bagaimana kalau sesuai angkanya, dan bagaimana kalau angkanya melebihi betweennya. Nah, ini juga boleh ditarik ke bawah. Kita mainkan angkanya saja. Ini di sini misal 2 juta. Ini juga
Kita lihat lagi data validationnya. Maaf, data validation ibu ternyata salah ya. Ini tadi 1 juta kita ganti jadi 10 juta. Oke. Ya, kita mainkan angkanya anak-anak. Berapa terserah. Inbo misal 12 juta. Oh, salah, 12 juta karena maksimalnya 10 juta. Nah, kalau sudah ini data gaji bisa kalian blok. Kita ganti formatnya ya di home. Itu tinggal menambahkan currency. Saya pakai rupiah. Nah, terus di situ juga currency-nya nih diulangi ya, currency more number format, currency decimal place-nya misalnya ada 2 di belakang koma lo oke. Oke, selanjutnya terakhir data jam ya atau waktu. Kita mulai di E5 jam masuknya. Kita isi dulu data validationnya, blok E5 sampai E9 data validation. Allow-nya time between-nya jam 7.200.200 end time-nya jam 8. Input message-nya titelnya instruksi, input message-nya silahkan isi jam mulai 07.00 sampai 08.00. Errornya stop, peringatan, data yang Anda masukkan salah. Jadi kalian kalau mengisi error message, kita bisa copy dari sini ya, copy. Nah, tapi yang awal kita ketik dulu data yang Anda masukkan salah, lalu paste, silahkan isi jam. Kalau sudah oke, kita mulai isi ya, 07.200 enter. Nah, saat cuma ngetik 07.200 itu pas di enter dia nambah sendiri di belakangnya untuk detik. Kita pakai cara ini ya, klik di E5, double klik. Wah, kok nggak error ya? Padahal instruksinya jam 7 sampai jam 8. Kok ini jam 9 sampai jam 11 nggak error? Caranya itu, dia akan error saat mengetik. Kita mulai di E7, double klik. Kita coba aja ganti jadi 11, 12 misal. Nah, dia langsung error ya. Jadi pesan error itu akan keluar kalau diketikan kalian salah. Dia langsung salah. Nah, retry, kita ganti jadi misalnya jam 7.212. Oke, kita coba yang jam 10, double klik. Kita ganti jadi jam 07. Kalau nggak kita coba, apakah kalau pakai titik bisa 07.15? Oh, tidak bisa karena formatnya 07.2, nggak bisa titik ya. Nah, kita edit, titiknya menjadi titik 2. Nah, yang bawah misalnya kita ganti jadi 07.58. Oke. Nah, ini untuk jam keluar. Jam masuk juga sama ya. Jangan lupa ya, kalau mau validasi pastikan data yang mau dikasih instruksi itu yang mana. Sekarang F5 sampai F9. Log, validation, settingnya time. Nah, jam pulangnya jam berapa? Misal jam 15.200. Tabnya 16.200. Input message-nya kayak tadi, instruksi. Silahkan isi. Kita blok, kita copy ya. Pas di errornya, perhatian, kita ketik lagi data yang Anda isi salah, titik, paste. Nah, oke. Kita mulai ya, 15.200.
Oh iya, kenapa ini beda ya? 15 sama yang ini ada titik duanya. Kita blok. Kita lihat 15. Oke. Kita ke home. Kita ganti jamnya. Ada time. Ya, jadi kalau mau ganti misalnya kok nggak sama, tinggal di blok lalu jadi time. Cara cepatnya double klik lagi, cuma pastikan ya batasnya itu jam 15 sampai 16. Ini yang jam 17 kita ganti aja 15:10. Oke. Terus kita ganti lagi, bebas jam berapapun. Asal kalau ada yang salah gini kita edit ya, tinggal double klik cara editnya anak-anak. Ini ada yang keluar garis, kita lebarkan. Perhatikan kolom E, double klik, jam keluar juga double klik. Nah, kalau sudah, kita blok dari A4 sampai F9. Kita kasih border, all border aja. Oke, ini sudah ya. Kalau sudah, misal ada yang pengen dihapus data validationnya, kita blok aja data validation. Kalau mau dihapus itu kalian tinggal clear all aja. Misalnya nggak mau F5 sampai F9, nggak mau pakai validation, silahkan tinggal clear all. Oke, kalau sudah, selanjutnya kita akan save ya file. Pertama kali antara save dengan save as tidak ada bedanya anak-anak, tampilannya akan sama. Konfirmasi mau save di mana, misal di browse ya, di dokumen namanya apa ya, misalnya praktek data validasi, pakai nama ya, biasakan nama dan kelas, soalnya membantu ibu itu akan dinilai siapa namanya. Nah, kita belajar ini save as type ya, itu ada beberapa jenis. Biasanya defaultnya XLS. Kalau misalnya pengen ke versi 97 2003 itu XLS, nggak pakai X di belakangnya. Biasanya tipe data ini paling aman. Siapa tahu misalnya kalian ke warnet mau ngeprint tapi beda Microsoft Excel-nya. Jadi biasanya biar nggak berantakan atau apa gitu ya. Bisa juga kalian save ke PDF. Jadi banyak jenisnya di save as type. Nah, kalau ibu misalnya XLS X. Lalu di bagian selanjutnya kalian akan belajar membuat password. Lalu di tools ya, di tools ini ada 4 jenis. Kita coba bagian general option. Nah, nih kalian bisa ngasih password apa, misalnya passwordnya yang gampang diingat ya, biasanya masih muda juga kalian biasa lupa passwordnya. Misalnya apalah nama, misal tadi isi 2 kali, opennya apa, modify-nya apa. Kalian bisa praktekkan ini di rumah. Kalau yang mau pakai password, nanti pas di file classroom-nya tolong sertakan passwordnya apa biar ibu bisa buka. Tapi kalau yang nggak pakai nggak apa-apa. Jadi ini biar aman ya, biar nggak ada orang yang bisa ngotak-ngatik file kalian. Misalnya file keuangan nih rahasia. Nah, ini tadi diulangi ya, di tools, general option. Nah, ini silakan di password kalau yang mau. Kalau sudah tinggal save ya, save, dan sudah selesai silakan tinggal dikirim ke classroom. Kalau misalnya kalian tidak mengerti, kalian bisa bertanya di kolom komentar YouTube ibu ya. Kalian juga bisa bereksplorasi di Microsoft Excel-nya, mencoba trial error-nya. Misalnya kalau data validasinya tidak sesuai, apakah benar atau salah nih errornya. Lalu selanjutnya nanti kalian bisa mengasosiasikan, mengambil kesimpulan dari yang sudah ibu ajarkan ya. Jadi kalian amati tadi tuh video ibu yang kasih, lalu nanti komunikasikannya dalam bentuk file Excel-nya, kalian kirimkan ke Google Classroom ya. Sebelum ibu tutup, ibu mau mereview dulu materi hari ini. Oke, materi hari ini itu ada 4 jenis data ya. 1 data angka, bisa angka biasa atau angka berupa tadi gaji ya, pakai rupiah. 2 data teks, lalu ada tanggal, teks itu ya biasa ya, nama-nama gitu. Tanggal dan waktu, date and time.
Nah, lalu ada 3 yang kalian praktekkan. 1, praktek validasi data. 2, kalian mencoba save ke beberapa versi Microsoft Excel. Dan 3, menggunakan password. Oke. Nah, sekian pembelajaran Ibu dari hari ini ya. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.